Oke, di kelas meeting kali ini pemateri kita adalah Kak Haikal Iza yang akan menyampaikan materi tentang mengenal komputer lebih dalam. Kak Haikal, gimana, udah siap? Oke, siap. Oke, pada Kak Haikal. Langsung aja ini. Langsung aja. Yuk, sok gaspol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tanpa berlama-lama ya. Jadi untuk mengenal komputer lebih dalam itu saya akan membagi dua materi, ada hardware dan software ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, lanjut langsung saja ya. Jadi saya akan membagi sistem dasar komputer, hardware dan software. Jadi untuk mengenal lebih dalam, kita hanya mempelajari dua aspek ini, hardware dan software. Nah, untuk memperdalam ke yang lainnya itu bisa mengikuti ya. Nah, aduh. Nah, jadi untuk yang lainnya itu bisa mengikuti. Kita lanjut saja ya. Nah, hardware. Hardware adalah perangkat keras. Maksudnya adalah perangkat yang bisa diraba dengan tangan atau berbentuk. Jadi hardware ini yang berbentuk, yang tidak hayal. Maksudnya tidak hayal itu bisa dipegang kayak ini nih, HP bisa dipegang. Ini juga hardware sebenarnya. Terus ada ini juga splitter, ini juga hardware tapi periferal. Oke. Nah, jadi itu yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang dengan tangan, ya pegang dengan tangan lah ya. Masa dipegang dengan kaki. Nah, jadi itu hardware itu keras, ya berbentuk gitu. Contohnya apa aja? Nggak maju. Nah, ini contohnya. Ada RAM, CPU, hard disk, SSD, monitor, keyboard, motherboard, dan lain-lain. Nah, ini juga hardware juga dibagi tiga. Bukan dibagi tiga, dibagi empat. Ada input, output, processing, dan peripheral. Nah, yang termasuk input itu yang menginput, memasukkan data. Ada keyboard untuk memasukkan data yang berbentuk ketikan atau tulisan. Mouse seperti ini, mouse ini juga input nih. Ini namanya pointer. Ya, yang maju-maju ini dari mouse kan. Nah, seperti itu input. Terus mikrofon untuk menginput suara seperti ini. Ini menginput suara. Terus ada pentap, pentap juga menginput, bisa menginput garis, gambar. Karena saya tidak punya, jadi tidak bisa mencontohkan dan lain-lain. Terus ada output, ada monitor. Nah, ini monitor yang ada di depan saya. Atau, nah ini monitor. Nih, layar. Layar ini monitor nih. Terus speaker. Nah, seperti ini speaker. Ini Bluetooth ya. Speakernya speaker apa namanya tuh? Bluetooth tuh. Ya itulah intinya. Terus ada printer. Gak bisa gede. Nah, seperti itulah. Jadi ini output keluaran. Monitor itu mengeluarkan gambar atau layar. Speaker mengeluarkan suara. Dan printer mengeluarkan printan atau tulisan atau apapun itu. Terus Kal, processing. sambil Ini processing device ke itu yang browsing, Kal. diproses untuk menjalankan input dan output. Seperti CPU. Aduh, maaf ya. Bentar. Kita contohkan saja. Kita cari di Google.
namanya CPU. CPU. Orang suka menyebutnya prosesor, tapi itu aja. Tapi kalau orang ini salah. Ini sudah bundling. Ini sudah semua ada intinya. Jadi semua yang kita proses ada di sini. Ini otak. Menyimpan data sementara dan untuk memproses apapun. Lalu di sini ada maaf. Nah, di sini ada motherboard. Nah, motherboard seperti ini. Kurang lebih. Nah, ini motherboard lama ini mah ya. Ini motherboard lama. Pencet deh. Bentar. Pencet. Nah, bentar. Nah, ini motherboard. Ini motherboard ibu dari ibu papan artinya tuh ya, ibu papan. Padahal kan ibu power papan. Akhirnya bukan ibunya jadi papan, tapi ini sebagai induknya dari semua processing device. Ini tempat CPU yang tadi, ini tempat RAM, tempat PGA atau kita disebut GPU, ini PCIe 2 ini port untuk keluaran, ini untuk PSU. Nah, ini yang 2 ini itu untuk storage device atau hard disk SSD. Nah, seperti itu gambarnya. Jadi motherboard itu bukannya ibu papan, tetapi induk dari semua processing device. Misalnya tadi CPU itu kan harus ada tempatnya. Nah, tempatnya itu di motherboard di sini. Nah, ini tempat CPU, ini tempat RAM. RAM itu untuk apa nanti? Nah, ini untuk GPU atau kita sebut PGA. Ini PCIe 2. Nah, ini untuk hard disk atau SSD dan sebagainya. Ini yang model lama ya. Ada yang model baru. Kalau model baru seperti inilah. Ini Z170 Pro Gaming ya. Yang model baru ini biasanya ada untuk SSD yang berbentuk M2. SSD M2 ya. SSD M2. Nah, yang kayak gini. Nanti dijelaskan di SSD ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang baru untuk sekarang itu ada tempat SSD M2 atau ya SSD M2. Kan SSD M2 juga banyak jenisnya. Ada SSD M2 jenis yang ini yang pendek ini. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk HDD yang tadi yang bulat itu. Untuk HDD itu di sini kalau di motherboard baru download aja lah. Bentar ya, kita download aja. Tidak gampang. Nah, burik euy. Nah, di sini ini PCIe, ini untuk PGA juga ini untuk PGA kita. Oke. Nah, di sini nih, ini tempat hard disk sebenarnya di sini. Kalau untuk motherboard sekarang di sini tempat CPU, nah di sini tempat SSD M2 yang tadi itu yang kecil ya. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ke PSU. Nah, PSU ini untuk apa kegunaannya? PSU ini
PSU. Nah, PSU ini juga banyak jenisnya. Bentar. PSU juga banyak jenisnya. Wih, Alibaba. PSU ini di sini ada untuk motherboard, untuk mengalirkan listrik ke motherboard, ada untuk mengalirkan listrik ke apa namanya tuh, hard disk. Ini. Nah, ini tuh banyak kabelnya. Nah, yang suka merakit pasti tahulah betapa sulitnya PSU. Ya, kalau udah mahir pasti ngerti lah. PSU ini yang semua orang itu rasa sulit karena ya banyak kabel, ini kudu ke mana, iya kudu ke mana. Nah, jadi peripheral. Jadi processing device yang sangat meriletkan itu adalah namanya ini PSU. Karena kabel-kabel itu harus dihubungkan ke mana-mana. Kalau terjadi salah, biasanya kalau PSU dulu itu akan terjadi konsleting. Kalau PSU sekarang tidak. Karena PSU sekarang itu udah dimodifikasi anti konsleting ya. Kalau misalnya ada percikan-percikan api itu biasanya dia mati sendiri. Tapi ini juga jadi bahaya jika kita tidak sesuai. Contohnya komputer kita itu membutuhkan 500 watt, tetapi kita kasih yang 250 watt. Nah, jadi PSU juga mempunyai watt. Komputer kita itu membutuhkan berapa watt? Nah, misalnya kita kasih yang wattnya lebih rendah. Nah, terjadi konsleting. Itu juga bisa merusak ke sistem atau ke apa namanya itu? Ya komputernya ya. Merusak ke semuanya. Jadi di sini saya akan memberikan bukan bocoran ya, ilmu saja. PSU calculate ya namanya tuh. PSU calculate ini untuk apa gunanya? Jikalau kalian ingin merakit PC ya, biasanya itu kita hitung dulu ya. Nah, kita hitung dulu, oh bukan yang ini. Kita hitung dulu berapa watt yang harus kita gunakan untuk merakit PC. Maksudnya untuk PSU-nya gitu. Desktop, server, mini ITX. Misalnya kita mini ITX saja ya, ingat saya. CPU-nya 1 Intel Core i5 10 ya. 10400F. Ini punya saya ya. Nah, TDP 2 satu ini ya. Slack 4 GB DD4 modul juga Biocard AMD ya, ini punya saya ya. RX 550 mana ya? Kita cek saja. RX 550 udah. Storage-nya saya memakai SATA SSD 1 ya. Yang ini M2 NVMe SATA nanti. Nah, di sini ada outer device-nya USB, pen controller, USB 2.0. Nggak perlu ya lah, saya juga tidak pakai. Kalau misalnya ada pen controller device, nanti adalah pen. Pen ini, kalau yang punya saya, berapa ya? 60 kalau nggak salah. 1. Ya, tidak memakai cooling. Oh, bukan. Ini tidak. Saya tidak memakai ini ya, tidak memakai pen, langsung memakai cooling, liquid cooling lah.
Kalau nggak salah sih pakai. Oh enggak pakai liquid cooling. Kita ambil yang 80 mm lah. Ini liquid cooling pump itu water cooling ya, yang ada air-airnya gitulah. Monitor 1, select, LED 19 inch. Pemakaian ini untuk pemakaian. Berapa jam per hari? Kita 8 jam per hari aja. Nah, ininya gaming, rendering. Kalau misalnya kita 2 jam, kita calculate berapa yang kita perlukan. Nah, ini dia. Kita memerlukan 218 watt untuk PC saya itu ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kita harus memiliki PSU-nya yang minimal di atas 218 gitu. Minimal 500, 400 bisa. Nah, di sini juga yang perlu jadi kehati-hatian adalah memilih PSU yang berkualitas. Contohnya di sini sudah ada PSU dari Cooler Master. PSU. Cooler Master PSU juga banyak. Ada yang gold, yang white. Nah, gold white itu apa sih? Nah, di sini ada pembagian. Lupa tadi ya nggak tertulis. White PSU. Jadi, nah ini ketetapan standar maksudnya ya. Untuk ketetapan standar ada 80 plus white, bronze, silver, gold, sampai ke sana itu udah ada platinum. Nah, ini dia. Ini udah ada platinum. Nah, di sini kalian harus melihat ada 80 plus bronze, silver, gold, platinum, titanium. Di sini tuh buat apa sih kita memilih ini? Nah, di sini supaya pemakaian listrik yang masuk dan keluar itu memiliki jadi sama gitu, tidak membazirkan listrik intinya malah. Nah, persen-persenan ini. Nah, jikalau kita memiliki PC yang menengah, saya sarankan milihnya dari bronze sampai ke gold. Kalau ini platinum titanium itu, wah ini untuk yang tinggi, bisa untuk server juga, atau yang gaming kelas berat. Nah, kita memakai platinum atau titanium untuk PSU-nya. Untuk yang gold, silver, dan bronze itu biasanya yang kelas menengah. Sekarang juga sudah masuknya ke bronze untuk PSU. Dan juga hati-hati juga jangan yang memilih PSU abal-abal. Karena banyak PSU abal-abal. Karena ya itu konsekuensinya terjadi konsleting atau kerusakan atau kembang api ya. Kalau kalian suka menonton LJT di YouTube itu kembang api katanya. Iya, PSU yang tidak berkualitas, yang tidak tersertifikasi itu ya KW. Gitu ya intinya. Untuk PSU ini sangat panjang ya kalau untuk dijelaskan secara ada juga PSU yang harus gimana. Nah, nanti bisa konsultasi lah untuk garis panjangnya ke saya atau di YouTube juga banyak. Lalu ada RAM. Nah, ini RAM itu untuk penyimpanan sementara. Semua orang biasanya suka menyebut, lu RAM-nya kecil, lu RAM-nya gede. Nah, untuk RAM ini sebenarnya iya mempengaruhi juga untuk misalnya lemot, Ima RAM-na letik nilai HP-na. Iya, jadi penyimpanan sementaranya itu penuh itu tuh ya. Pos sementara, ya iya nanti mah penyimpanan itu akan menjadi penyimpanan akhir di storage, di hard disk. Kalau misalnya sedang mengakses banyak aplikasi arah ke RAM. Jadi kalau kita mau mengeluarkan atau banyak aplikasi yang masuk atau yang kita akses, misalnya di sini saya browsing banyak ya sampai, nah ini juga memakan RAM karena ini menyimpannya ke RAM.
bisa berapa MB, makanya yang RAM-nya kecil itu berpengaruh. RAM gede juga berpengaruh, tetapi kecil gitu. Karena misalnya RAM 16 GB, berarti woi RAM-nya besar. Bisa aplikasi gak greget. Kalau main game itu katanya greget atau patah-patah. Nah, karena ya itu RAM-nya kita kecil, kita memaksakan game yang berat yang makan RAM-nya itu harusnya 16 GB. Nah gitu ya. Jadi penyesuaian lah untuk RAM. Sesuai kebutuhan. Misalnya kita kebutuhannya untuk render nih. Render kan berat. Maksudnya berat tuh menyimpan datanya lebih banyak. Data sementaranya. Oke lah, kita pakai RAM yang 8. Nah, nggak besar kan? Terus kalau misalnya kita selalu membuka aplikasi banyak, apapun aplikasi kita buka. Karena kita misalnya kantoran kan aplikasi Excel, PowerPoint, Word, misalnya browser, apapun itu. Berarti kita memiliki RAM-nya harus lebih besar gitu. Nah, jadi RAM itu penyimpanan sementara lah intinya. Yang kita proses atau misalnya kita sedang membuka aplikasi itu menyimpannya ke RAM gitu. Jadi makanya kalau nggak mau nge-lag jangan buka aplikasi banyak-banyak lah intinya. Kalau RAM-nya kecil, kalau RAM-nya gede ya nggak masalah sih. Tapi kalau kebanyakan juga itu bisa berpengaruh nge-lag. Oke ya, banyak juga RAM itu ada jenisnya, ada DDR2, dari DDR1, 2, 3 sampai yang sekarang itu DDR4. DDR5 juga udah ada. Tapi masih sekarang itu standar DDR4. Itu juga berpengaruh. Terus ada juga di dalamnya itu ada MHz ya, megahertz atau yang bisa disebut frekuensi. Ada dari 1800, 2600, 2666 seperti yang saya ini. Beragam lah jenisnya. Kalau untuk lebih jelasnya cari-carilah intinya referensi banyak lah. Untuk RAM apa saja. Nah, itu juga sebenarnya RAM juga memiliki harus kecocokan ya. Cocologi harus dicocokkan. Misalnya motherboard kita atau CPU kita harus membutuhkan berapa frekuensi? 2666 MHz. Nah, kita harus segitu. Jangan misalnya kita CPU-nya itu meminta 2666 malah kita kasih yang 1800. Nah, itu akan terjadinya bottleneck atau kita tidak sesuaian atau juga tidak akan naik nanti. Ini juga nggak bakalan kebuka misalnya seperti itu. Ya terjadi bukan kesenjangan itu ya. Terjadi kesalahan lah, error gitu ya. Untuk perakitan kalau misalnya udah PTM bisa belajar rakit-rakit lah gitu ya. Enak gitu kalau misalnya kita PTM. Saya itu lebih suka ngerakit ketimbang ke software. Karena yang merakit itu berhubungan dengan fisik. Nah, pernah juga kok nggak nyala. Nah, itu jadi pelajaran untuk kita bahwa oh ini celahnya gitu. Nanti lah untuk kelas ada kelas 10 kan? Nah ya. Iya, ada kelas 10 sekarang. Nah, jadi untuk kelas 10 sekarang kan udah PTM. Kalian bisalah belajar-belajar nanti sama kelas 11 untuk rakit-rakit tuh sama kita gitu. Oke, lanjut lagi ke PGA atau GPU. Nah, ini gunanya itu untuk menampilkan gambar. Sebenarnya sih kok aku mah nggak ada PGA-nya. Ada sebenarnya. PGA-nya itu udah menyatu dengan CPU atau yang bisa disebut onboard. Ada nih, kalau kita beli CPU itu ada yang versi F. Oh ya, bentar ya. Hmm, bentar. Oke ya, bentar ada gangguan.
Jadi kita tuh ada yang versi app. Kalau misalnya kita beli prosesor nih, ada yang versinya app, ada yang versinya biasa. Yang biasa dulu ya. Nah, ini nih. Ini biasa ini. Versi yang bukan app. Kalau bukan app ini si prosesornya sudah terintegrasi dengan GPU atau PGA. Jadi jangan kita simpulkan bahwa kok kamu nggak pakai PGA, beneran gambarnya jelek. Oh, bukan gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak memakai PGA, nggak akan keluar gambar, nggak akan keluar. Ini tuh sebagai opsional sebenarnya. Maksudnya opsional itu kadang ada yang memakai PGA yang kayak gini atau yang sudah terintegrasi dengan CPU. Gak jelas kan? Bukannya gak jelas, gak ngerti ya? Ini nih, misalnya kita membeli CPU. CPU yang versinya udah ada PGA-nya. Kalau ada yang ada PGA-nya biasanya di depannya itu nggak ada. Nah di sini tuh nggak ada embel-embel app atau di Gen 10 tuh lupa lagi apa ya. App lah intinya. 10.100 app itu nggak ada PGA-nya. Makanya kita harus memakai PGA tambahan seperti ini. Ini juga beragam. PGA itu dari, kalau di dunia ini PGA ada dua brand maksudnya. Ada dari, bukan dua brand tapi dua apa ya, produk. Ada dari Nvidia sama AMD. Tapi brandnya banyak, ada MSI, ada Paro, ada FG deh, FG, Asus. Nah, biasanya katanya untuk para gaming itu wajib. Oh, tidak sepenuhnya wajib ya. Kadang ada orang juga yang hemat, udah aja di sinilah, nggak perlu pakai tambahan PGA lagi, karena ya bukan buat gaming juga gitu. Biasanya ya cukup lah orang-orang itu memakai yang sudah terintegrasi. Jadi sebenarnya pakai PGA nggak sih kalau PC? Pakai, semua juga pakai. Kalau nggak pakai PGA ya nggak bakalan keluar gambar. Kadang ada PGA-nya yaitu yang sudah terintegrasi dengan ini, dengan CPU, atau kita tambahan. Misalnya seperti ini, itu ya. Kalau yang saya itu tambahan karena PC-nya itu menggunakan Intel Core Gen 10 dari ya Core i5 Gen 10 F, tidak ada PGA-nya. Jadi di dalam ini tuh nggak ada PGA-nya, harus pakai PGA tambahan. Pakai ini misalnya ini tuh apa ya? GTX 750 ini ya. GTX 750. Nah, ini yang seri tinggi yang sekarang RTX 3090 Nah, ini seri tertinggi sekarang. Nah, harga-harga PGA juga sekarang sedang tidak bersahabat ya. Karena kenapa tidak bersahabat? Karena ya banyak scammer, banyak yang penimbun mengakibatkan PGA ini langka sekarang. Ya, fungsinya itu untuk menampilkan gambar yang bagus intinya ya. Ya, gambarnya mau misalnya grafisnya itu kita kalau sedang gaming itu main grafis yang rata kanan katanya ya. Nggak ada rata kiri soalnya. Rata kanan. Ya, maksudnya grafisnya bagus, gak burik. Ya, gitu, seperti itulah. Nggak patah-patah. Biasanya itu untuk gaming. Untuk render juga sama lah. Biasanya menggunakan PGA yang seri tinggi. Sini ada storage. Ini sebenarnya termasuknya ke storage device, tapi saya masukkan ke browsing device saja karena ya itu aja sih. Ada SSD, ada hard disk. Nah, untuk storage device ini sebenarnya menyimpan data storage itu. Untuk menyimpan data. Storage juga kenapa sih ada SSD sama hard disk? Nah, ini bedanya. Untuk zaman sekarang biasanya orang sudah memakai SSD. Karena ya penggunaan SSD itu lebih cepat mengolah datanya.
menyimpan sama mengcopy data. Kalau kita sedang memakai hard disk, sekarang itu katanya nggak level karena ya lama gitu memprosesnya, proses datanya, membuka data lah intinya. Membuka data untuk atau copy paste data gitu ya. Intinya SSD sama hard disk ini gunanya untuk penyimpanan. Intinya seperti itu. Nah, di sini SSD juga ada dibedakan ada NVMe. Nah, ini namanya si SSD NVMe. SSD M2 NVMe. Lebih jelas nih ya. Nah, di sini udah ada tuh M2 NVMe. Ada juga SSD yang M2 doang. M2 saja. Nggak pakai embel-embel NVMe. Nah, bedanya apa? Bedanya dari bentukan depan, dari soket depannya. Namanya ini soket ya. Nah, soket ini biasanya untuk M2 ya soketnya untuk M2. Untuk NVMe biasanya lebih seperti ini. Satu ininya, enggak ada dua. Kalau M2 biasa ininya dua tuh. Terus jadi banyak lagi lah. Nah, ini juga ada ini kayak seperti ini. M2 SATA ini. M2 SATA biasanya buat di komputer di itu laptop biasanya. Atau di PCIe disimpannya. Nah, seperti itu. Ada juga hard disk. Nah, seperti ini ya, hard disk ini namanya, hard disk gede. Ya, karena dalamnya kaset. Kok kaset? Ya, nyimpannya di kaset, di datanya di kaset. Gak kalau kalau SSD itu nyimpannya itu di chip atau yang kita sebut sel. Nah, ini nih sel nih. Ini udah terdapat selnya nih. Terdapat selnya. Nah, ini sel. Namanya sel atau chip. Nah, disimpan datanya tuh di sini. Biasanya cepat karena disimpannya itu berbentuk sel. Kalau ini berbentuk ini CD, CD gitu. Jadi lama nge-write datanya. Makanya kamu pakai SSD ya, lemot ya. Nah, seperti itu suka ada bahasa gitu lah intinya. Ya, SSD sekarang emang nggak zaman, tetapi ini kekuatannya itu kuat. Ya kalau tiba buat mah rusak sebenarnya. Karena ini tahan banting nggak tahan banting, tetapi kuat. Sebenarnya untuk penyimpanan ini tuh ada darah, bukan darah ya, kesehatan. Saya tunjukkan ya, kesehatannya apa maksudnya kesehatan. Mana? Nah, ini dia. Bentar. Jadi, ini dia. Ini kesehatan. Namanya ini kesehatan. Kesehatan ini kenapa sih ada? Ya, kita untuk mengukur hadis ini seberapa kuat lagi. Maaf ya. Apakah harddisk ini kesehatannya itu udah 10%? Nah, kalau udah 10% itu harus cepat-cepat dipindahkan datanya, harus diganti. Kalau untuk SSD kekuatannya itu lebih apa? Kekuatan itu nggak lebih lama, lebih pendek kan. Kalau kita pemakaiannya itu write atau copy paste payah-payah gede, contohnya misalnya 10 giga gitu. Copy paste 10 giga ke SSD. Ini lebih apa? SSD itu lebih nyawanya itu lebih pendek dari ketimbang hard disk. Makanya hard disk jadi alternatif untuk penyimpanan. Untuk nyimpan data kantor, data apapun itu. Kalau misalnya SSD itu untuk operasi sistem operasi atau di sini itu C. Nah, ini nih. Untuk ini. Karena lebih cepat membaca datanya gitu. Nah, seperti itulah. Kalau misalnya kurang paham bisa tanya-tanya lah ya. Oke. Lanjut lagi ke periferal. Periferal itu sebenarnya banyak banget. Banyak banget periferal. Ya seperti tambahan lah ini.
webcam seperti ini nih. Ini namanya action cam kalau yang saya pakai. Dari GoPro itu saya modif jadi cam ya. Ada scanner dan lain-lain lah. Sebenarnya ini banyak peripheral itu. Wah, banyak banget. Karena ya joystick aja, stick itu peripheral tambahan. Karena bukan masuk ke inti gitu ya. Flashdisk juga itu masih masuknya peripheral tuh. Tetapi peripheral ini opsional. Bisa ada, bisa enggak. Gitu ya. Jadi banyak banget untuk peripheral. Oke, sekarang ke software sedikit lagi. Software adalah perangkat lunak, maksudnya perangkat yang tidak berwujud atau tidak berbentuk. Contoh, Windows. Ini sistem operasi ya, Windows, Linux, dan macOS. Itu sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi itu untuk mensinkronkan dari apa? Dari hardware ini menjadi tampilan. Ini namanya ini sistem operasi nih. Windows ini sistem operasi. Yang kita pakai itu sistem operasi. Yang kita gunakan, nah ini semua nih, ini sistem operasi. Mana ya? Bentar. Properties dulu. Nah ini tuh sistem operasi Windows 10. Nah ini Windows 10 ini sistem operasi namanya tuh ya. Sistem operasi itu nggak ini aja, nggak Windows aja. Emang kebanyakan Windows karena lebih mudah digunakan, menginstal mudah, tetapi ya konsekuensinya banyak yang bajakan karena mahal untuk membeli Windows yang asli. Terus ada Linux. Kalau Linux ini juga sama sistem operasi tuh, tapi tampilannya lebih beda dari Windows. Nah ini sistem operasi. Itu mah sistem operasi saya, Kak. Ya Linux. Linux ini sistem operasinya basisnya gratis, tetapi susah menggunakannya karena jarang lah kalian melihat YouTuber atau apa orang lain itu menggunakan Linux karena ya penggunaannya juga lebih sulit dan susah karena itu juga untuk developer itu apa, pembuat aplikasi misalnya hacker pakainya Linux nggak pakai Windows, jarang karena ya sistem keamanan juga lebih terjamin di Linux gitu ya. Kalau di sini ada yang memakai Linux itu tadi ada Kaparuk memakai Linux juga. Saya juga pemakai Linux asalnya. Tapi saya beralih lagi ke Windows karena kebutuhan gitu ya. Karena tidak sesuai kebutuhannya gitu. Misalnya sekolah aplikasinya aplikasi dari Windows, tapi saya pakai Linux kan nggak nyambung gitu ya. Nah juga ada macOS. Kalau macOS itu khusus untuk Mac atau Apple, jarang ya. Nah ini macOS tuh tampilannya lebih ramping, lebih keren. Ya iyalah Mac-nya aja mahal, MacBook Pro aja macOS harganya. ini buat orang-orang biasa ya, Kak, ya, yang pengen hidupin komputer langsung jalan gitu. Gak perlu mikirin Iya, kesehatan, apa, ngulik, enggak. Cocok buat iya pemula. untuk pemula sebenarnya, tapi karena mahal pemula itu jadi lebihnya ke Windows. Eh, jadi Mac itu keamanannya tinggi banget, susah untuk dihack karena ya mahal. Wajar lah ada harga, ada barang yang didapatkan. Yang pakai Pada Mac itu kan artis, gitu kan, pejabat, iya, karena mereka ingin keamanan, tapi mudah digunakan juga. Gitu. iya gitu. Seperti itu. Nah ini sistem operasi dan aplikasinya juga nggak sama kayak Linux tadi sama Windows, beda. Ekstensinya beda. Apalagi ini tidak bisa memakai aplikasi-aplikasi yang apa di luar dari App Store. Bisa juga bisa, cuman harus ada jailbreak lah namanya, ada jailbreak. Sulit lah intinya. Tapi Mac ini enak pemakaiannya. Saya belum pernah pakai Mac, jujur. Karena ya emang Mac ini mahal, Bro. Ini bukan untuk orang-orang kayak orang-orang kerehore gitu ya.
Pack ini untuk orang-orang yang mempunyai derajat sosialnya atau ekonominya tinggi gitu. Yang nggak mau ribet juga orangnya gitu. Mungkin di sini ada yang pakai Mac, no? Nggak ada. Mungkin ada aja gitu. Ada aja. Mungkin saja ada. Cuman jarang ya. Banyaknya pakai Windows. Tuh. Nah, lanjut lagi ke ini Windows saya Windows 10 Pro. Aduh, maaf ya. Nah, lanjut lagi ke editing. Editing ada Adobe Premiere, Photoshop, Inkscape, Corel, GIMP dan lain-lain. Ini kita belajar di SKC kelas selanjutnya lah. Kalau bisa itu secara offline karena susah. Harus dipraktekkan ini. Ya, Terus nanti ada dokumen. offline. Ya, offline nanti belajar bareng. Lah ya. Intinya seperti itu. Ini mah harus praktek. Ada juga saya aplikasinya Photoshop. Oh, Photoshop nggak ada. Ada Premiere. Berat ini Premiere ya. Berat banget. Aduh, kebuka lagi. Nggak apa-apa lah. Kita kenalkan aja dulu ya. Secara garis besar. Bentar ya. Lama. Wajar. RAM-nya cuma 8. Nah, Oh, RAM nanti 16. kita di lab ya. Semuanya kelas 11, kelas 10 kita bakal belajar. Software yang gini memang harus gini langsung sih, apalagi berat ya. Edit lewat Zoom online itu patah-patah nanti videonya. Ya, patah-patah betul. Berat banget. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Kita start aja. Nyoba. Oh, ini bukan ini ya. Explore. Nanya untuk apa? Ternyata berat, bro. Tuh, sampai ya mutar-mutar gini. Karena ya RAM saya kecil gitu. Tadi memproses datanya itu lebih kecil. Nah, seperti itu. Gimana ini? PC Nah, gaming ini tapi nih ada nih, kemuat. Ini ada nih. No. Nah, ini nih. Oh, ke exit. Gak apa-apa lah ya. Berat. Intinya gitu ya, Jadi, kayak. ya. Jadi itu Premiere seperti itu tampilannya secara sekilas. Berat karena berat ya. Udah gini. Terus ada Korea nih, ini Korea, ini GMP, ini Inkscape. Ini juga Audacity lupa masukin video sama suara ini. Ini bakal Audacity atau FL Studio ada. Nah, ini juga nih Visual Studio. Nah, ini untuk apa? Programming ini. Studio, VS Code, nanti lah. Terus ada dokumen Word, Excel, PowerPoint, Visio, OneNote dan lain-lain lah. Udah tahu lah ya. Word buat apa? Buat ketik. Excel buat ngolah data. PowerPoint buat presentasi. Ini yang saya pakai ini PowerPoint namanya. Ini software kan. Nah, seperti itu. OneNote, Visio itu presentasi yang berbentuk kesebangunan. Biasanya presentasi yang apa? Berbagai 3D. 3D lah intinya. Nah, seperti itu. Terus ada OneNote buat note apapun itu. Kalian ada tugas di notes bisa dan lain-lain. Nah, ini gaming nih yang kalian suka banget. Biasanya gamingnya itu Valorant, Saya CSGO. Dota 2, Fortnite, GTA 5, League of Legends. Ini juga namanya gaming, ini juga namanya software. Tuh. Ini juga termasuk software gaming. Di HP juga sama, ada ML, ada FF, Watch Lab. Enggak lah. Kita sesama gaming itu menghargai ya. Nah, jadi gaming ini aplikasinya atau software. Aplikasi itu bisa disebut software. Nah, ini yang paling game-game online banget ya. Gak ada game offline, banyak sih game juga. Jadi software ini lebih banyak ketimbang hardware. Karena hardware itu aja. Kalau software itu bisa berkembang tergantung orang yang membuat aplikasinya atau software tersebut. Apalagi nanti gamingnya akan lebih bagus lagi gitu. Atau nanti dari dokumen misalnya
software yang berbentuk dokumen itu nanti akan bertambah juga. Ini juga enggak ini aja dari WPS, dari Libre. Karena kalian mengenalnya cuma Word, Excel, PowerPoint dari Microsoft, kalian juga nanti akan dikenalkan dengan Libre atau WPS. Ini juga ini nih. Nah, seperti itulah intinya ya gambaran. Nah, ini aplikasi-aplikasi saya ya. Kalau yang ingin tahu, ini gunanya untuk apa? Ini utility. Ini juga software namanya ini ya. Ini untuk menghubungkan antara PGA saya dengan aplikasi ya, maksudnya dengan ini. Ya, ini yang Krista Disimpo yang tadi untuk mengecek kesehatan harddisk kita, SSD kita berapa persen lagi, apakah kita harus ganti, video meeting yang kita pakai, ini bawaan kalkulator dan lain-lain ya. Jadi software ini luas banget, tergantung kedepannya juga nanti aplikasi lebih banyak, nggak kehitung lah. Ini juga gaming IPSC. Jadi komputer itu serbaguna ya kau ya, bisa buat server, bisa buat ngedit foto, manipulasi, bisa buat ngedit video, bisa buat ngedit audio, musik, podcast, bisa ngetik di Word, bisa ngedata di Excel, bisa presentasi di PowerPoint, bisa membuat 3D bangunan, bisa ngegame juga. Nah, jadi komputer itu serbaguna. Ya, seperti itu, serbaguna ya. Nanti kita semua bakal kita pelajari bareng ini. Dari Windows, Linux sedikit-sedikit lah. Adobe Premiere, Photoshop nanti kita pelajari. Game, Audacity, ngedit audio. Ya. Kalau dari audio itu dalam film kemarin kita dari dari suara yang bising kan. Pasti ada suara bising di situ. Nah, kita lagi ngobrol gini, wawancara. Caranya gimana nih? Ngehilangin suara bising itu. Nah, di Audacity bisa cut aja suara bisingnya itu. Nah, itu Tapi kegunaan. Jadi sebelum ke software di sini kita akan belajar hardware nanti. Ini yang akan pelajari untuk selanjutnya. Makanya kalian harus mengenal yang namanya perangkat hardware. Yang tadi yang saya sudah ceritakan. Seperti ada RAM. Talenta ini RAM saya cuma 2 GB. Gak apa-apa. Ini aja gunakan PC atau laptop pribadi buat ngetik, buat tugas sekolah, buat nge-zoom gini. Nah, buat tugas berat seperti ngedit atau edit video, edit foto, buat 3D, networking, segala macam yang berat di sekolah nanti ada. Nanti pas SKC kelas bisa di lab sekolah ikut. Ya, karena di sekolah ada yang RAM-nya 8 GB, ada yang pakai Core i3 Gen 10, ada yang pakai Core i5 Gen 10. Jadi yang terbaru ke sini 2019 ke sini. Jadi mantap. Ya, seperti itu. Ya. Itu ya hardware ya. Sebelum ke pertanyaan Kal, saya boleh share screen Kal? Ikut menambahkan? Boleh. Bentar. Jadi oke. Oh, ini ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya bentar. Bertanya, oke. Ada yang bertanya. Kak, contohnya RAM saya 2 GB bisa ditambahkan. Ya kalau laptop tergantung ya. Kalau yang saya ini ada apa? Ini ada port tambahan atau ada slot tambahan. Bisa diganti. Slot yang keduanya juga bisa dicabut. Kalau ini bisa ini ya. Bentar nih lihat. Saya juga RAM laptop sebetulnya 2 GB kemarin. Tapi saya upgrade aja. Nih cara lihatnya gini, Task Manager. Nih. Memang saya punya prosesor yang sekelas i3 Gen dulu lah, 2015 lah. Tapi RAM-nya udah saya upgrade jadi 8 GB ini. Ada 2 slot tapi kepake 1. Kemarin 2 GB,
Sekarang jadi 8 GB. Fungsi RAM ini nih ketika kita punya buka WhatsApp, buka Zoom, buka File Explorer, cuma kepake segini. Nah, ininya lowong. Nah, Nah, seperti itu. Nah, gunanya. itu Jadi tambahannya ya. kalau gimana gitu ya, kalau kita berenang nih, terjun ke kolam. Udah nyampe sini, pengap gak? Ngap gak? Pasti kan? Tapi kalau airnya segini, kitanya tinggi, airnya segini, lega gitu buat bernapasnya. Oke, sebelumnya gini, kita udah nyampe ke hardware, udah nyampe ke software, udah juga kemarin yang informasi itu apa? Itu input, proses, output. Tadi juga dari hardware, ada hardware untuk input, ada hardware proses, ada hardware outputnya. Hardware input tadi ada dari apa itu? Dari mouse, hardware output ada dari speaker, hardware proses ada prosesor, dan lain-lain. Nah, cuman kita belum bagi yang baru terjun ke komputer, belum banyak yang tahu cara memakainya. Bahkan Windows pun gitu. Bentar. Oke, kita lihat di sini. Nah, dari yang ikut SKC kelas di sini, yang belum bisa pakai komputer siapa aja? Raise hand coba. Oke, Septian. Yang lain? Ervin. Oke. Ini mah minimal bisa aja gitu mengoperasikan. Yang nggak bisa angkat tangan. Yang belum bisa. Ada Ervin ya. Ada Ervin, ada di sini. Septian juga. 3 ya, udah. Oke, berarti yang lainnya udah pada mengerti Windows ya. Paham. Oke. Saya tunjukkan sedikit cara pemakaian ini dari Windows itu. Ini kita pakai sistem operasi Windows. Saya memakai Windows 81 ya karena ya prosesornya. Oke, Wajar. pas kita aja pas kita menghidupkan komputer, hidupkan teng 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 Windows. Kita masuk ke desktop. Ini namanya desktop. Nah, di desktop ini kita berhadapan dengan mouse. Mouse ini merupakan pengarahan. Kalau dalam ini mah di center nih. Tuh itu Pointer. ngasih perintah ke komputernya lewat ini. Nih, Ya, pointer. klik Bitwarden. Nih, klik di sini. Nah, kita menggerakkan pointernya ini memakai mouse. Jadi kita pakai mouse. Nah, digerakkan sama kita untuk memberi perintah ke komputer. Komputer gerak ke kiri. Komputer gerak ke kanan. Nah, komputer gerak ke atas. Nah, komputer gerak ke bawah. Kita bisa memberi perintah kepada komputer. Komputer itu pintar, tapi bodoh. Bodohnya gimana? Dia nggak tahu harus ngapain. Selain kita perintahkan untuk melakukan sesuatu. Oke, ini desktop. Nah, ini yang kayak gini tuh namanya icon. Icon itu bisa file, bisa folder. Nah, kalau file itu apa? Nah, file itu gini. Berisi data yang tadi kemarin, berisi informasi. Ini misal tugas sistem pemerintahan. File saya, ini filenya PDF. Nah, nih, PDF. Isinya apa? Tugas sistem pemerintahan. Di dalamnya ada teks sistem presidensial, sistem parlementer. Nah, teksnya di dalam ada itu informasinya. Lalu ada tipe kedua, yaitu folder. Ini ada folder. Folder itu apa? Kalian kalau ngirim tugas pakai apa? Map kan? Tahu map kan? Nah, map itu berfungsi sebagai folder di komputer ini. Kita buka. Tuh. Tuh. Aduh, foto saya ini. Tuh, ketika ada dibuka map, kita langsung ke foldernya, membuka folder. Ini map dalam dunia komputer. Jadi di satu map banyak file. Nah, di file kita buka,
memuat informasi. File IMG ini memuat informasi apa? Informasi foto Haikal dan Faruk sedang hormat. Nah, gitu. Paham semuanya? Paham. Sip. Kurang lebih Itu seperti itu ya. analoginya. Sekarang lagi kita ke ini baru view, baru lihat-lihat. Sekarang ke input. Karena kita inputkan dari mouse buat membuat suatu file. Klik kanan, kita inputkan file teks buat teks baru. Kita buka. Nah, ini belum ada info apa-apa pun. Belum ada data. Kita isi data. Misal datanya, nah ini ada keyboard di bawah. Keyboard itu gini. Keyboard, mana ya? On screen keyboard. Aksesoris, ada aksesoris ini. On screen keyboard. Nah ini keyboard. Dari keyboard, kita kasih perintah. Kita masukkan. Misalnya apa ya? K. Kita ketik aja misalnya H, A, K di sini nih. Y, K, A, L, H, Haikal. Ini perbesar G, A, N, T, E, N, G. K Haikal ganteng. Lanjut. K, F, A, L, U, T. Super. Nah, kita udah memasukkan informasi. Kita udah memasukkan data. Kita belum selesai. Nah, si data ini gimana? Kalau nggak disimpan, bakal hilang dong. Kalau nggak disimpan di otak si komputer ini, bakal hilang dong. Kita simpan. Simpannya gimana? Di sini. Kita beri perintah ke komputer buat save. Hey komputer, simpennya. Ingat ya, ingat data ini. Sip. Nah, oke, di close. Udah. Ketika kita buka lagi, nah, ada komputer bakal mengingat si data ini. Gitu. Sekarang lanjut ke output. Oke. Kita outputnya, wah ini di printnya gimana nih? Kita pakai printer. Kita mau print ini. Kita mau output. Kita keluarkan ini dari komputer, si gambar ini. Jadi nyata. Gimana caranya? Kita ke file, print. Nah, file, print kemana? Ke printer ini. Kasih perintah ke komputer. Komputer, print ya teks ini ke printer ini. Klik OK. Nah, nanti keluar. Jadi, si teks ini. Gitu. Cara singkatnya gitu. Nah, ini kegunaannya apa, Kak? Yang taskbar ini. Taskbar bisa icon, bisa ke start itu kumpulan aplikasi. Dan di ujung sini, ada bisa lihat ya, bentar. Ada yang namanya magnifier. Nih, lihat nggak? Tes? Terlihat? Ya. Ini udah zoom ya. Nih, di ujung dari taskbar ini, ada ini. Ini namanya control center. Pusat kontrol. Jadi kita mau mengontrol apa aja di sini. Network. Kita masuk ke jaringan mana nih? Nih, masuk ke jaringan ini dari Android hotspot misalnya gitu. Terus ini kita ingin mengontrol volume seberapa tinggi volume. Nah, kita kontrol di situ. Baterai, saya gak pakai baterai. Baterainya mau gimana? Mengontrol jam berapa, tanggal berapa. Aplikasi yang berjalan di belakang apa aja. Jadi banyak kegunaannya. Oke. Gimana penjelasannya? Paham? Paham. Lanjutkan Haikal.
Ada yang Oke. nanyain ya, sok. Tadi juga ada yang bertanya ya. Tahan dulu. Oke. Jadi ada yang bisa menambahkan RAM bisa, tergantung soketnya. Jadi misalnya kalau laptop ini bisa ditambah RAM, tergantung soketnya. Ada slotnya nggak buat nambah RAM? DDR-nya pakai apa sih? DDR4. Untuk mengecek DDR, saya sarankan memakai CPU Jet. Nah ini dia. Oh maaf, belum di share screen ya. Screen-nya lah. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini namanya CPU Jet. Untuk mengecek apa? Untuk mengecek apakah yang kita gunakan itu apa saja. Nah, ini CPU nih. CPU yang tadi yang saya ceritakan. Atau yang bisa disebut prosesor. Nah, di sini yang memakai i5 Gen 10. Lumayan lah yang tertinggi sekarang. Enggak tertinggi karena ada yang 12. Nah, mainboardnya atau motherboardnya pakai ASRock ya. Nah, di sini untuk menambahkan RAM saya dua channel. Yang kamu berapa channel? Di sini ada single, nanti ada dua. Type-nya dua. Sini juga ininya ada dua. Nah, ini nih. Menurut saya memakai dua RAM. Karena dua channel. Nah, ini aperture. Nah, apakah kita memiliki slot tambahan? Di sini biasanya ada dua slot. Nah, kalau di memori nanti kebacanya berapa giga. Nah, ini nih frekuensi DRAM. Sebenarnya ini 266, cuman ya begitulah. Anehnya itu di sini kebacanya cuman 1066. Biasanya ada penambahan atau gimana ya? Lupa itu. Nah, jadi di sini nih. Kalau untuk menambah RAM, apakah kita mau atau tidak? Tuh. Kalau satu kita buka, kalau di laptop kita buka. Ini apakah bisa dilepas? Kalau bisa dilepas berarti bisa diganti atau ditambah. Atau misalnya memiliki dua bisa ditambah gitu di slot yang ada itu. Kalau mau dipraktekkan juga agak susah, kameranya kecil. Ini juga bisa dibuka. Tetapi ada yang kalau yang tidak bisa itu slotnya yang intinya di solder atau tidak memiliki slot tambahan. Udah tetap 2 GB 2 GB. Biasanya itu terjadi di laptop. Kalau di komputer itu bisa-bisa aja. Gitu. Saya juga bisa diganti, bisa jadi 16 karena ya itu. Kenapa nggak diganti, Kak? Ya nggak ada uang. Mahal sekarang itu. Seperti itu ya. Nah, ini single. Nah, ini satunya itu saya memiliki 43. Satu RAM-nya memiliki 2. Nah, ini 43. Jadi totalnya 8 GB. Type-nya, nah ini yang jadi incaran itu type ini nih. Type-nya untuk mengganti RAM atau menambah DDR berapa? DDR4. Nah, saya lupa itu dari frekuensi. Nah, biasanya frekuensi itu diambil dari 10. Nah, ini tuh 266 sebenarnya ya. 2666 MHz yang saya itu. Tapi kebacanya di sini cuma 1066. Adalah kalkulasinya seperti Itu Haikal satu keping kan? Dua keping. dua keping. Kan Dua dua keping. channel. Cepet. Dua channel. Kalau misalnya satu keping, nanti kebacanya di bentar ya, lagi kita buka lagi aja. Tadi baru bertanya. Kalau satu keping di sini ya satu. Di slot ininya kebacanya cuma satu. Ada slot 2 tapi kosong nantinya. Kalau 2 keping kayak saya ini dua-duanya keisi. Dan di sini juga kalau misalnya motherboard atau di komputer, motherboard itu ada 4 slot. Biasanya di sini ada 4 gitu.
Gimana kebacanya aja. Terus ada yang mau bertanya lagi, sok silahkan. Oke, sok harus bertanya ini. Sok bertanya. Semua bertanya. Apa aja? Pasti ada yang belum mengerti pasti. Sok, bebas. Jadi bagus ini dari talenta kelas Nah, 10.4 talenta ya, bagus. 10E4. Penuh dengan rasa ingin tahu. Sok, yang lainnya. PC-nya 2 GB. Oh, bisa ditambah kalau misalnya PC-nya itu ada slot Sok, ayo tambahan bertanya. itu bisa. Sok ada yang belum mengerti karena penjelasan saya itu agak rancu ya. Karena ya kurang sehat juga. Kemarin itu sakit jadi ini bikin PowerPoint-nya ngedadak. Beneran ngedadak. Sok bertanya, sok luas. Mau secara chat boleh. Atau yang mau pertanyaan aplikasi apa, rekomendasi boleh. Sok. Kelas 11 mana? Oh, ini ada yang bertanya. Cara memperbarui Windows 7 ke 10 gimana? Dengan cara Nah, sok. Kal. Ada banyak Oke. cara. Banyak caranya Ada 2. Tetapi yang jadi sorotannya cuma 2. Pertama update, kedua install ulang. Itu doang. Kalau update di sini itu untuk Windows yang resmi sebenarnya. Ini ya pengaturan nih. Ke update and security. Nah, di sini nih Windows update. Widih, udah ada overclock. Ngerti ya? Nah, jadi Pertanyaannya mantap semua. Asli. mantap. Nah, ini Windows update ya. Ini untuk Windows 10 yang saya tidak diupdate karena ya kejakan. Nanti dah saya orikan. Nah, jadi di Windows update, kalau di Windows 7 itu ada Windows update. Kalau misalnya Windows-nya ori bisa diupdate. Kalau nggak ori ya kita install ulang memakai aplikasi Rufus. Ada punya itu. Rufus ya. Campur. Oh, nggak ada. Nah, ini nah. Maka ini nih. Tetapi kita harus memiliki tambahannya itu ialah flash disk. Mana ya flash disk? Nah, ini tambahannya ini. Tambahannya ini. Terus kita nanti download apa office-nya. Tapi udah panjang sebenarnya untuk menjelaskan perbarui Windows. Intinya mah ada 2. Yang pertama update, yang kedua install ulang. Caranya itu 2 itu. Untuk mengulik ya bolehlah di Google banyak. Oke, ini jawaban buat Fitri ya. Tadi ada kata Kak Hekal, ada bisa langsung dari Windows Update, ada bisa langsung dari Install ulang. bootable, install ulang bootable pakai flash disk. Gitu. Nih cara Sekarang upgrade Windows ke 10. Nih linknya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau mau install ulang bareng, boleh di sekolah. Nanti kan tatap muka. Kita bisa di lab. ya. Pilih aja mau Windows 10 Pro, Home, atau Enterprise, LTSC, bebas. Saya juga memiliki linknya nanti saya sharekan ya. Kalau Nah, ini ada yang saya, kedua. oke. Maksudnya ya. Ada yang kedua itu dari Putri Reni, izin bertanya kalau bedanya HDD dan sama SSD itu apa? Bedanya itu cukup sederhana, SSD cepat, HDD lambat. Tapi itu dari segi kecepatan. Dari segi kekuatan HDD lebih kuat, lebih lama, umurnya SSD lebih pendek. Nah, kalau untuk lebih universalnya, HDD ini basisnya basis kaset. Jadi riskan untuk dibawa karena kalau misalnya terbentuk sesuatu atau jatuh bisa rusak. Kalau SSD enggak. Cuman dari umur lebih kuat HDD. Tapi dari segi kecepatan menang SSD gitu. Jadi bedanya itu doang. Contohnya gimana sih? Nah, gini contohnya. Saya membuka aplikasi kan ini agak cepet ya. Biasanya kalau di Windows kalau pakai HDD itu agak lama. Keden aja. Saya muter. Kalau ini enggak. Nah, ini saya memakai SSD karena membaca datanya cepat.
kok pakai HDD lambat, muter weh. Tapi HDD sangat direkomendasikan untuk menyimpan data-data kantor atau data-data yang banyak. Yang selalu copy paste pakai HDD. Nah, Kalau oke. SSD Jadi enggak. gini ya Gitu. Kak ya, analoginya SSD dan HDD untuk di satu sisi SSD itu seperti Lamborghini misalnya atau Ferrari. Nah, Iya. kuat gitu. Bukan kuat, cepat gitu yo. Cepat dan nyaman gitu. Tapi nggak kuat. Di satu sisi ada hard disk HDD kayak tank baja, kuat gitu, tapi Tapi lambat. lambat. Gitu. Gitu. Buatnya gimana? Disimpan file banyak juga, umurnya panjang gitu. Tapi kalau SSD cepat, nyaman, enakan pakainya, tapi umurnya pendek gitu. Harus servis ini, servis itu. Tapi enggak sih, kalau kita pakainya cuma buat nugas, buat nonton YouTube, enggak aman. Cepat rusak tuh kalau emang dipakai buat server Spotify, server YouTube gitu. Bentar, saya coba share Di screen sini ya. ada juga Oh, ada saya juga share screen. Saya share screen ya. Nih, saya share screen ke SSD versus SSD speed. Nih. Jadi sangat disarankan untuk memakai SSD sekarang mah. Jadi HDD itu udah nggak disarankan lagi, kecuali buat nyimpen data foto. Nah, yang sifatnya jangka panjang gitu. Karena HDD itu awet umurnya. Nih, ini itu yang Krista disimpo tuh, yang ini nih. ini ya. Yang Krista disimpo. Ya. Nih, coba lihat. Nah, gak bisa lihat eh. Nih, ini nih. Ini. Ya itu, Wek. View image, open image in new tab. Nah, kamu nutup dulu dong. Nah, sip. Tuh lihat dari akses Oke, time-nya. nih. Ini SSD, ini HDD. Akses time-nya nih 0,1 milisecond langsung. Jadi ini SSD nih ya. Tutup, tuh langsung nutup. Buka, tuh langsung buka. Itu SSD. Kalau HDD pas diklik ini muter dulu, muter baru nutup. Gitu. Jadi kecepatannya nih Ini juga ada muter-muternya tapi nggak lama. nggak lama. Singkatnya Nah, di gitu. sini juga. Nah, di sini ada random IQ performance. Coba lihat lagi. Ini dari ya. Open image in new tab. Nih. Nah, di sini ada random IQ sama performance-nya iya. Wattnya lebih cepat SSD. 6.000 Lihat. IO, kalau HDD 400 IO. Jadi sangat beda. CPU-nya juga weight ini 1% Nah, tetapi di memakai sini ada CPU-nya. reliability. Tapi kalau HDD memakai CPU-nya 7%. Jadi berapa? 7 kali lipat lebih berat tuh dari SSD. Itu ya. Ya. Oke. Tapi di sini reliability-nya tuh. Reliability-nya lebih ke HDD ya. 2-5. Terus energi saving-nya lebih ke SSD GPU power-nya Awet. SSD, semuanya Awet. SSD. Jadi awet listrik SSD itu. Ya. Terus ada input output-nya lebih cepat juga yang tadi backup rate-nya 6 jam doang 6 jam backupnya. dong, tapi kalau hard disk 20 sampai 24 jam seharian itu. Lama. Iya, Oke. lama. Selanjutnya Ada ya di Pak? sini ada iya HDD lebih bagus dari iya SSD lebih bagus dari Oke, HDD. Chandra Pasya Yudhistira, Kak, cara upgrade 32 bit ke 64 bit gimana? Nah, Nggak bisa kalau itu di-upgrade. Nggak bisa kalau di-upgrade. itu Kecuali, tergantung ya. Tergantung, tergantung. tergantung. Kecuali di, Kalau itu saya memiliki gimana? kecuali di upgrade prosesornya. Ya kali ya? Ya, tergantung itu. Tergantung. Ada juga orang begini ya. Orang insta ulang itu prosesornya udah support 64 bit, tetapi dia insta ulang pakai 32. Itu bisa pakai 64. Tetapi kalau misalnya dukungan prosesornya sudah Nah, itu. 32 nggak bisa. Nggak Kalau bisa. Windows-nya
Tapi cek dulu yang Chandra itu, cek dulu di ini nih, klik kanan ini di Windows, nanti ada kebuka sistem. Nih. Ini, Nah, di sini aja di bentar. saya. Nih, klik di sini, klik kanan, buka sistem. Nanti kebuka kayak yang tadi Kak Haikal. Nih di sini. Intelnya versi berapa? Sistem type-nya. Nah, ada dua. Nah, itu kan Apakah 64. Windows-nya yang 64 bit, yang 32 bit? Apakah prosesornya yang 32 bit? Kalau Windows-nya 32 bit, bisa di-upgrade 64. Tapi lihat dulu, kalau prosesornya 32, nggak bisa. Kalau prosesornya 64, tapi-nya 32, upgrade aja ke 64. Gitu. Karena 64 itu jangkauannya luas, otaknya lebih cepat, lebih pinter. Kalau 32 bit itu maksimal RAM-nya juga 4 GB. Kalau 64 maksimal RAM-nya kalau nggak salah 128 64. GB. Tinggi pokoknya mah. Enggak, 64 itu tergantung. Tergantung ya. Tergantung 64 kan 64. Lebih Ya, tinggi pokoknya. 64. Jauh banget lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kalau untuk mengupgrade Windows ya. Kayak Oke, macam lanjut. Udah ya, Chandra ya. Sip. Nah, di Bagus. sini ada overclock. Udah ke overclock ya. Overclock Intel gimana? Kau tahu kah? Iya, tahu. Saya Kalau overclock ini lagi. Saya screen nah, lagi. ini deskripsikan saja ya, Pak Faruk ya. Overclock. Lihat. Oke. Ini saya punya prosesor berkecepatan 2,16 GHz. Tapi waktu awal kok lemot sih? Kenapa ya? Salah apa saya? Padahal nggak ngapa-ngapain. Pas dilihat di nih di MS config, kita buka MS config, terus ke boot, terus ke advanced option. Nah di sini, wah ya iya tuh si prosesornya nggak dipakai semua. Kita pakai semua di sini. Klik. Nah overclock itu. Jadi semua speednya dipakai, semua core prosesornya dipakai. Jadi di overclock. RAM juga bisa di overclock. Kan RAM tadi saya kepakainya cuma berapa ini dari 8 GB. Cuma 3 GB gitu. Nah, pengen nge-game saya mah pengen main GTA 5, centang aja. Pakai maksimal. Pakai cepat asli. Gak bohong, bakal lebih cepat. Cuman boros listrik. Jadi udahlah kalau cuma buat nugas mah hapus aja aplikasi yang gak penting, percepat sistemnya gitu. Oke. Ini nih contohnya juga saya juga bikin contoh ya. Oke, silakan. Ya, saya juga sama contohnya seperti itu. Nah, seperti ini kalau yang saya itu prosesornya ada banyak 12, Tuh. 12 Yang core. Haikal lihat prosesnya 12. 12 core kan. Ini 12 inti. Kalau Faruk Yang cuma 12 2. ini Haikal gaming nih. GTA 5 mah udah lewat. Nah, ini maksimal. Mainnya juga Red Dead Redemption 2, Call of Duty terbaru, Black Ops itu. Tetapi overclock juga itu namanya overclock software kalau yang gitu. Itu namanya overclock software. Ada kalau overclock itu, kalau overclock prosesornya langsung harus dari BIOS itu mah. Iya, harus dari BIOS. Atau Inti kalau sistemnya. kamu lihat channel dari Lucky Noob atau dari channel JR Jagat Review dari Lucky Noob itu dia overclock kelas dunia ya, bukan kelas rendahan lagi, kelas dunia dia, juara dunia overclocknya tapi overclock hardware, software juga udah jago ya. Kalau mau lihat overclock itu lihat aja si Lucky Noob, Pak Jonathan namanya asli itu dari Jagat Review, dia juara overclock dunia. Orang mas sampai overclock itu sampai dia pakai cairan nitrogen. CPU-nya pakai cairan nitrogen biar dingin. Tapi kalau saya nggak bisa karena belum belajar. Gitu. Itu untuk profesional. Nah, seperti itu. Jadi ada dua juga jenis, ada overclock software, ada overclock hardware. Bahaya nggak overclock? Ya tergantung pemakaian sih. Kalau misalnya pemakaiannya kalau kuat ya boleh. Kalau kamu tidak keberatan dengan nanti mama kamu itu
Wah, kenapa ini yang nanya siapa? Oh, Fadli. Kenapa Fadli bayaran listrik bulan ini 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih mahal? Maaf, Mak. Saya udah nge-overclock. Jadi biaya listriknya boros. Ya, di listrik boros. Kalau Tapi kuat ya. ya, di listrik boros, juga bisa memperpendek umur hardware ya. Itu juga memperpendek umur hardware. Jadi umur hardware yang Gitu. kita Jadi anggap harus kalau 10 sampai 15 tahun. kalau pengen nge-overclock, overclock software aja, jangan overclock hardware-nya. Terus minimalisir penggunaan aplikasi. Hapus aplikasi yang kepenting. Iya. Jadi overclock itu juga bisa memperpendek masa atau umur dari hardware. Harusnya yang kita anggap hardware itu bisa 15 tahun sampai 10 tahun ke depan, cuma 5 tahun juga udah mati. Nah, seperti itu. Gak ada yang tanya lagi, udah ya? Ini Putri izin. Izin live. Oh, ada yang izin live, Chen. Udah ya, semuanya paham? Bentar. Kalau paham, bilang paham. Yuk. Paham. Oke. Oke. Cukup sekian. Sama Haikal ditutupnya ini Haikal. Haikal, tutup Kal. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Ya, saya juga sama belajar. Kalau berbicara terus, saya kurang enak. Nanti kita diskusi ya di lab sambil nge-download game. Di lab. Ya, yang suka game sok download. Yang suka Baik aja gitu. Saya sendiri pemain CS:GO. Kalau saya gamer offline sekarang. Game PS. Maunya sih main game PS3 tapi nggak punya hard disk jadi susah. Karena aplikasinya 40 giga. Oke. ISO-nya. Thank you ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau mau yang bebas bertanya-tanya tutup. silakan aja. Silakan. Oh, tutup. Host. Polling dulu. Udah tadi pollingnya udah Kang. Udah. Oh. Tapi tadi gak bisa dipencet. Polling lagi aja lah. Wait. Udah polling ya. Udah ada. Oh. Sok, silakan tutup. Udah 1 jam lebih. Makasih ya. Baik, terima kasih kepada Kak Haikal dan Kak Faruk yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat di pertemuan kali ini. Dan semoga Kak Haikal dan Kak Faruk selalu diberikan kesehatan. Amin. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup, saya akhiri acara kelas meeting kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.